Kok lancar. Oke. Kan sekarang Apa? SAS. Kak, itu aku sering di rumah tuh aku mau ambil Gojek. Coba Kak. Kenapa? Oh iya, iya, silakan. Lanjutin ya materinya. Oke Kak. Sebelum kita mulai, kakak mau menyampaikan sesuatu. Ini apa namanya? Sesuatu yang sangat seru. Kalau Bastian mungkin tertarik. Apa Kak? Oke, yang pertama, Ini web editing kan? what? Ini editing kan Kak? Editing apa? Oh, Enggak, ini kami materinya. editing kan? Heeh. Iya, foto editor. Oh, Sekarang kakak mau menyampaikan ini dulu, Bas. Jadi sekarang Algo punya sistem, yaitu Algo Coins. Algo Coins itu apa? Nah, this is the definition of that, ya. Sistem koin oke Kak. penghargaan di algorithmics. Ya, ibaratnya kalau Bastian main game, itu kan dapat koin, Bas ya, Pak, Hmm, untuk membeli sesuatu. Betul? ya, ya. Nah, Algo sekarang menerapkan sistem itu sehingga Bastian memperoleh koin dan nanti barang-barangnya yang bisa dibeli tertentu. Tapi tidak bisa diuangkan. Itu saja. This is the criteria, Bas. Pertama, mematuhi peraturan di kelas, itu nanti dapat 10 koin. Kemudian hadir tepat waktu, tidak terlambat, itu 5 menit ya toleransinya, 10 koin. Kemudian ini kalau untuk grup berpartisipasi dan turut aktif dalam proses pembelajaran, 10 koin. Kemudian membantu teman, ini di grup juga. Nah, ini nih Bastian, menyelesaikan project di project lesson. Sekarang kita udah di part 2 project foto editornya. Jadi nanti di part 3 kalau Bastian selesai, dapat pertama kalau selesai 20 koin. And then kalau presentasi, itu dapat 25 koin. Gitu. Oke, Oke, Bastian? Nah, oke. kemudian mengambil inisiatif untuk ikut lomba internal Algo. Sekarang lagi dibuka kan eh, buat lombanya. Itu nanti kakak sarankan sangat sangat sarankan ke Bastian untuk ikut. Deadline-nya tanggal 17 Desember. Dan Oke. anak Python Start satu banyak yang ikut. Python Start satu, 2, Python Pro satu sama Python Pro 2. Banyak banget yang ikut. Gitu, Bas ya. Hmm, Kalau nah, ikut 35 koin. Kemudian nanti kalau juaranya nanti di slide selanjutnya. Kemudian ini menyelesaikan seluruh tugas. Kalau Bastian menyelesaikan seluruh tugas di setiap modul dapat 40 koin. Kakak ini akan mulai cek sekarang dengan rajin ya, supaya oke. kemudian hadir berturut-turut. Ini mungkin untuk grup nanti kakak validasi lagi. Atau untuk yang kelas private seperti ini mungkin apa namanya tidak dipospon ya, tidak diundur jadwalnya, Bas. Ini mungkin maksudnya ya. Itu 50 koin. 2 bulan pertama hadir berturut-turut 80 koin. Gitu, Bastian ya. Hmm, Kemudian ini dia. Bastian pernah juara kompetisi IT kan nggak sih? Sama belum. matematik. Loh, ya nanti kalau ada ini sertifikatnya atau juaranya, kasih tahu kakak. Itu poinnya lumayan 300 koin. Tapi kompetisi IT atau matematik ya, Hmm, karena algo kan itu. Kemudian ini kalau 300 koin untuk juara satu, juara dua 250 koin, juara tiga 200 koin. Ini skalanya nasional atau internasional ya. Nah, kalau kompetisi di dalam algo itu kalau Bastian nanti juara satu dapat tambahan 200 koin, juara 2 150 koin, juara 3 100 koin. Gitu. Kemudian kalau Bastian, ini kakak nggak tahu nanti validasi lagi, tapi ini untuk kelas grup dominan. Kemudian yang ini, kalau Mama udah join di channel Super Parent, Algo Super Parent, kakak kasih 15 poin tambahan. Udah join belum, Mama? belum tahu, belum tahu, aku belum Oke, tahu. nanti ditanya aja ya.
Kemudian nanti nih kalau mama ini apa namanya? Mereferensikan teman untuk ke anaknya join algo, maka dapat 100 koin. Ya, jadi ini kayak ya mama menyuruh apa? Bercerita ke orang lain lah gitu. Kemudian orang lain tuh join, Bastian dapat koin 100 tambahan 100 koin. Gitu Bastian. Oke? Hmm. Hmm. Nah, sekarang koin-koin itu dapat ditukar nanti di Bazar Day. Itu kita akan adakan setiap berapa pertemuan kalau nggak salah. Ya, itu bebas dan jangan sampai kalau Bastian mempunyai koin yang banyak, jangan sampai tidak dibelanjakan. Apalagi sampai udah lulus algo. Jangan sampai, karena itu nggak ada gunanya nanti kalau udah lulus. Kemudian ini dia yang dapat dibeli, Bastian. Ya, official Oke. sticker WhatsApp Algo, custom design avatar WhatsApp official Algo, kemudian exclusive tutorial video creating games in Scratch, online certificate algorithmic special student awards, akses internal competition early bird. Nah, kalau kakak sarankan ke Bastian yang ini sih, Bas. Ya, kalau mau memperdalam skill IT-nya tapi ya. International competition access, 1000 coins. Ya, itu Bastian. Hmm. Dan Netflix, kalau mau, subscription for 1 month. Itu seribu lima Hmm. puluh koin. Gitu ya. Hmm. Oke. Kemudian yang ini, Robux. You know Robux, Bastian? Ya. Tahu? Oh. Iya. Ini harganya 1450 koin dapat 400 Robux. Kemudian 2900 koin dapat 800 Robux. Gitu ya. Jadi ini Oke. hal-hal yang bisa dibeli. Nah, sekarang ada link yang kakak kirim. Ada link yang kakak kirim ke Bastian. Silahkan eh, boleh dicek Belum. linknya. Loh, enggak di apa namanya? Zoom chatbox. Oke. Ya itu. Silakan dicek itu password dan user ID-nya sama. Kayak masuk di platform biasa. Oke. Nah, sekarang Oke. pengisian koin ini harus ketika di kelas ya, nggak boleh enggak. Sekarang kakak mau isiin Bastian, itu karena udah hadir tepat waktu, you have 10 points. Ya, Oke. coins, exactly. Wait, where is she, Bastian? PS2. Loh, kok Bastian nggak ada sih? Apaan? Bastian kan Thursday ya. Oh, iya. Ah, ini dia nih. Bastian dapat 10 koin. Ya, Oke. hadir tepat waktu. Oke, kakak simpan. Silakan dicek, Bas. Koinnya udah bertambah ya. Oke, udah, Bas? Coba aku mau ini dulu. Silakan. Aman, Bas? Man. Tapi kok Oke. aku dapet tulisan page expired dah. Hah? Page expired. Coba, Kayak kayak halamannya error. coba share screen. Coba, coba aku ulang. Baru aku coba share. Ya, kayak Oke. gini. Page expired. Hmm, kayaknya maintenance ya. Tapi nanti dicek aja ya, kakak udah tambahin poin Ya 10. oke, oke.
Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai langsung ya pembelajarannya. So, yesterday you have learned about photo editor and yeah, that is part one ya, tapi yang mana tombol-tombolnya itu belum berfungsi kemarin, kecuali tombol folder. Oke, Bastian? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini udah direkam belum? Oh ya, udah. Sekarang kita lanjut membahas, kita buat dia lebih keren lagi, ya. Foto, apa namanya? Editor foto editornya, isi editornya. Nah, kemarin kita udah mengerjakan yang ini, ya, yang pengembangan antar mukanya udah selesai, aman. Kemudian foto editornya, ya, tentu saja. Kemudian mempertahankan daftar gambarnya sudah aman. Nah, sekarang kita coba, ya. Pertama dari pratinjau gambarnya, kita akan coba tampilkan gambarnya yang kemarin belum bisa ditampilkan, tapi bisa dipilih, bisa diangkat jalurnya, foldernya. Kemudian kita coba nanti simpan hasilnya, Bastian ya. Kita simpan hasilnya, gitu. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sekarang sebelum ke situ, kakak akan mulai dengan review sedikit tentang pengetahuan sebelumnya, yaitu format file grafik yang Bastian ketahui apa aja, Bastian? Apa ya? Format file. Dot yang gambar, dot apa? Dot Dot, txt. no, PNG oke. PNG. PNG, TXT. Kemudian apa lagi? Eh JPEG. JPEG. Oke, kemudian JPEG, sendiri, JPG ya. JPG, JPG. kemudian apa lagi, Bas? Ada lagi? Ada lagi yang Image. lain? Apa ya? I, MG. MG, Eh, gini. enggak bukan. Oh enggak tahu. Kalau Kak sering make ini karena matematika soalnya. You know SPG? Enggak. Ya, ini bisa, ya kalau Kakak sering make ini. Kalau aku taunya Lamborghini SVG. Oh, wow. Oke, Mas. Itu dia ya, ada banyak lah intinya ya, ekstensinya. Kemudian sekarang ini formatnya file.format ekstensinya gitu. Kemudian sekarang apa jalur foldernya, gimana cara kita mendapatkannya? Kita dapat menggunakan ya work apa work directory lah ya. Di sini ada metode qFileDialog. Sorry, bukan metode, tapi submodul qFileDialog. Dia akan mendapatkan directory yang ada gitu nanti di filenya. Nah, kemudian ini untuk jalur folder dan filenya itu dapat kita gunakan nanti suatu fungsi atau modul OS namanya, yang mana dia mengecek atau menghubungkan apa namanya jalur tempat foto tersebut ke aplikasi kita langsung. Nah, ini perintah os.listdir ini akan mendapatkan daftar nama file dari folder tertentu. Oke, kemudian ada Hmm. pustaka pil yang kita pakai sebagai pustaka utama sama PyWQT tentu saja. Itu kita pakai image filter dan image. Apa gunanya? Kalau image itu properti dan metode bekerja dengan gambar sebagai file. Kalau image filter itu suatu konstanta, ya, yang mana kita dapat menerapkan ya berbagai macam filter, memutar, memantulkan gitu. Kemudian gimana cara membuka gambar? Caranya adalah image.open, ya, kemudian nama gambarnya. Kemudian gimana cara kita membuka gambar yang lainnya? Ya, kalau kita mau langsung tanpa memindahkannya ke apa namanya? File terakhir kita, workspace kita dapat menaruh jalurnya, gitu ya. Kemudian cara Hmm. menyimpannya pakai .save. Di sini nama yang ingin kita gunakan untuk menyimpannya. Kemudian .save ini bisa juga kita taruh di jalur yang berbeda. Gitu, Bastian ya. Oke. Hmm. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang kelas image processor. Jadi pertemuan ini nanti kita akan membuat kelas image processor yang hal ini akan berfungsi untuk pertama mengunggah foto dari folder manapun, kemudian menampilkan pratinjau foto asli, kemudian mengedit foto tentu saja, dan simpan hasilnya ke subfolder modified dari folder yang dipilih.
Nah, ini nanti yang akan kita buat ya kelas image prosesor terdiri dari konstruktor, di mana ini ada nanti properti gambar saat ini, nama filenya, nama subfoldernya, kemudian dari sisi metode kita akan memuat gambarnya, coba tampilkan perhatiin jauhnya, jadikan gambarnya hitam putih dulu, ya, kemudian simpan gambarnya ke subfolder yang dipilih, gitu, ya. Nah, sekarang ini nanti belum seperti ya, ini tampilannya seperti ini nanti, Bastian, oke? Tampilannya seperti ini, tapi yang akan berfungsi nanti yang ini dulu. Untuk yang ini sisanya akan kita kerjakan besok. Karena maunya Bastian satu pertemuan kan hari ini? Hmm. Oke, ini akan kita kerjakan besok. Nah, sekarang gimana caranya? That's the main question. Oke, ini nanti struktur dari image prosesornya, kelas image prosesornya. Ada gambar, nama filenya, kemudian subfoldernya. Kemudian ada metode memuat gambarnya dan menampilkan gambar saat ini. Gimana cara melakukannya? Oke. Pertama, metode load image ini nanti kita coba simpan nama filenya, membentuk jalur ke gambar dan buka gambarnya. Dan untuk mendapatkan jalur itu kita pakai os.pad.join. Nanti kakak jelasin di codingan lengkapnya. Kemudian ini dia lengkapnya self.filename sama dengan filename. Image path-nya itu pakai os.path.join. Work directory saat ini dan file name-nya. Kemudian self.image-nya image.open. Dibuka gambarnya karena kita ingin menampilkan perhatiin jauhnya nantinya. Setelah itu metode show image. Nah, ini yang menampilkannya langsung. Jadi di sini kita akan pertama label image.hide. Jadi ini kita akan sembunyikan widget untuk periode pekerjaan teknisnya, ya. Kemudian image.show ini menampilkan ya uh, apa namanya widget yang dimodifikasi, gitu. Kemudian ada yang kita perlukan di sini, ya, namanya adalah QPixMap. Ini digunakan ya menggunakan path lengkap ke file tersebut kita membuat objek QPixMap khusus untuk menampilkan grafik antarmuka. Jadi dia memerlukan di sini sesuatu parameter namanya fat. Nah, fat ini udah kita dapatkan di sini nanti dari modul OS itu. Itu yang kita tempatkan. Ya, dia kayak apa namanya? Membuat objek untuk itu. Eh, Modul ini membuatkan kita objek. Nah, kemudian ini untuk mencari tahu ukuran bidang untuk menempatkan gambarnya dan ini untuk menyesuaikan rasionya, rasio gambarnya dengan ukuran bidangnya supaya kalau bidangnya kebesaran nanti dia sesuaikan, tidak oversize gitu. Kemudian set pixmap ini memposting gambar di widget label image. Ada nanti tulisan image, dia akan mempostingnya di situ. Nah, kemudian ini ditampilkan. Oke, sekarang yang terakhir fungsi show chosen image. Nah, ini ngapain? Ini nanti kayak ketika image-nya dipilih salah satunya, dia akan menampilkan image itu. Caranya gimana? Caranya adalah ini ya. If, jadi if LW files, ini artinya adalah apa ya? Itu. Dot current row lebih dari sama dengan nol. Berarti apa Kak, artinya? Apa? Kalau kenapa harus lebih dari nol? Ya, ini kan kita memilih gambarnya ya. Maksudnya ada yang terpilih gitu loh. Nggak mungkin nol dong. Iya kan? Artinya kan Hmm, kalau nol nggak memilih ya. Betul? ya. Nah, file name sama dengan ini file yang tadi if tadi kakak lupa. LW itu ada di mana dia ini? Nah, nanti lihat ya di codingan lengkapnya. Ini dia file name sama dengan lwfiles.currentitem.txt. Kemudian work image dot deload dulu gambarnya. Kita udah milih. Sekarang deload gambarnya. Kemudian dapatkan apa namanya path-nya. Tolong digabung dengan path terakhirnya. Yaitu path ya tempat kita apa namanya
uh, menjalankan aplikasinya gitu. Kemudian work image file name ya. Ini dengan file yang tempat kita gambar itu sendiri gitu. Kemudian tolong di show image tersebut ya, di mana parameternya adalah page-nya tentu saja. Nah, sekarang ini .current_row_change.connect ini untuk mengkoneksikan fungsi ini ke dalam widgetnya gitu. Ya. Oke, ya membuatnya berfungsi lah sederhananya gitu. Nah, sekarang ini dia work directory ini nanti membaca dan menampilkan nama file. Kemudian ini apa namanya? Image processor ini nanti ada load image-nya, kemudian ya kayak disediain page-nya dulu dan sebagainya. Kemudian show image ini barulah dia akan menampilkannya yang kita pilihkan. Nah, ini nanti Oke. tampilannya ya. Jadi kita akan membuatnya seperti ini. Kalau kita klik dia bisa nampak gitu. Oke. Oke. Sekarang kakak langsung lanjut ke part 2-nya ya. Ya udah, langsung lanjut aja. Oke, kelas image processor. Nah, sekarang apa namanya? Kita tadi sudah membuat kelasnya itu yang pertama, tapi tombol-tombol yang ini, yang ada ini, Bastian, semua tombol yang ada di sini belum berfungsi. Yang tombol yang hanya berfungsi yang ini doang, ya. Kemudian yang ini sekarang sudah bisa menampilkan gambar. Sekarang kita coba buat salah satu tombolnya yaitu tombol black and white-nya berfungsi, ya. Gimana caranya? Caranya adalah ya ini tinggal sebenarnya tambah ya, tambah metodenya, kemudian save dia gitu supaya tetap tampil seperti itu. Nah, metodenya ditambah di mana? Ya, ini tentu saja nanti apa namanya di dalam so image-nya ya, di dalam kelas yang tadi. Nah, namanya bebas do BW atau langsung aja black and white juga bebas. Pilih image-nya, convert ke L. Nah, L ini nggak tahu ya, light mungkinnya atau gimana. Kemudian di save, kemudian dapatkan path dari image itu digabung dengan image apa path saat ini. Gitu. Kemudian di save, ya, begitu. Kemudian Hmm. show image yang mana image-nya itu adalah yang ini yang udah kita dapatkan. Nah, sekarang kalau kita jalankan, sorry, metode save image untuk menyimpan gambar itu nanti seperti ini. Dan ini os.make directory ini akan membuat new directory ya untuk kita nantinya gitu. Kemudian ini akan memeriksa apakah sudah ada sesuatu atau foto di dalam folder itu gitu. Gitu, Bastian. Hmm. Nah, ini dia bentuk lengkapnya. Ya, nanti kakak tunjukin secara jelas langsung di sini. Sekarang kakak buka. Nggak bisa nih. Oke, bisa. Ini dia, Bas. Jadi kemarin bagian pertama itu kakak jalankan bentar. Lihat, Bastian. Ya. Nah, hanya tombol yang ini berfungsi ya. Nah, misalnya kakak punya foto. Mana fotonya nih? Python Start 2. Nah, ini Bastian fotonya. Saya mempunyai daftar gambar di sini. Dan saat saya klik, nggak tampil apa-apa di sini. Nah, gitu ya. Oke? Ya, karena kan kemarin tugas pertama itu kita membuat widgetnya saja ya. Ini dia codingan untuk tugas pertama kemarin. Belum ada kelas. Nah, sekarang di part 2 ini, kakak mau jelasin. Yang pertama, kita membuat yaitu kelas image prosesornya sebagai tambahan. Ini isinya apa? Image, kemudian directory, kemudian file name-nya, kemudian save directory-nya. Ya. Kemudian Ya. ada metode load image-nya, muat dulu gambarnya. Ya, dia make self.image, image.open yang mana ya, kita harus menaruh jalur dari gambar itu. Cara mendapatkan jalur dari gambar itu kan gambarnya nggak tersedia di sini. Maka Hmm. kita pakai os.path.join dengan ya directory saat ini. Gitu ya. Kemudian di sini kita save gambarnya, ini nanti dulu kakak bicarakan ya. Kita save gambarnya, make ya kita akan save di path tertentu yang mana path tertentunya ini adalah
gabungan dari self directory terakhir dan ya eh, apa namanya self.sapdir ini, di mana self.sapdir ini adalah yang ini nih. Ada modul yang di modify Kak, lalu atau kak, ada yang itu import apa dimodifikasi. aja kak? Yang mana? Lalu kak tadi itu import apa aja? Yang mana? Ya, enggak, ini program untuk import apa aja? Aku Oh, yang ini. Yang enggak baru program, itu enggak program ini import apa aja? Program itu import apa aja kayak apa yang diimport? apa, Bukan apa kan yang kayak from import apa? From baba import ya. Aku lihat yang paling atas. Nah, ini. heeh. Oh, Oke udah ya. Aku udah. cuma foto doang foto. Kemudian Bastian ini dia. Setelah di load image-nya, sekarang di save image-nya. Save-nya itu adalah di new pad ya. Jadi pad terakhir tempat image itu dengan dibuatkan save.filename, di mana file name-nya itu adalah file name, dan file name ini sorry, bukan ini ya. Save dir mana dia? Ah, ini dia. Page-nya itu adalah yang ini, save dir. Kemudian kalau belum ada sesuatu file di situ, atau kalau ini memeriksa apakah file ada atau enggak, maka tolong buatkan directory. Tapi kalau selainnya, maka ya cukup dia di situ aja gitu. Sekarang show image ini ditampilkan image-nya Bastian ya. Ya. Label image sama dengan ada kita hide saat di show tentu saja kan nanti ada label image, ada tulisan image. Kemudian ini ukuran panjang dan lebar image-nya. Kemudian ini diskalakan image-nya supaya menyesuaikan dengan rasio yang ada di aplikasi. Kemudian ini set.pixmap ini nanti menampilkan apa namanya jalurnya. Kemudian ini menampilkan image-nya. Ya. Kemudian ini untuk mengatur gambar yang dipilih, yaitu lebih dari 0. File name sama dengan lw image dot current item. Ya, ini artinya kita memilih sesuatu ya image-nya, kemudian dijadikan dia teks tentu saja, kemudian load image-nya dimuat, kemudian cari jalur image itu, kemudian gabungkan dengan jalur yang sekarang, kemudian di show image-nya. Gitu ya. Setelah itu ya ini work image processor, kemudian LW files current row change ini untuk mengkoneksikan fungsi yang ini. Kemudian ini untuk mengkoneksikan fungsi yang terakhir. Tapi ini nanti ini di part satu kalau Kak jalankan dia begini, Bas. Nah, gini ya. Oke, lihat. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau Kakak pilih foto misalnya Parabi image atau jangan ini deh. Nah, bebas deh Parabi aja nih. Nah, kalau saya tampilkan nanti kita udah membuat fungsi pilihnya, dia akan begini nih. Bisa, Bas nih. Dia Hmm. akan menyesuaikan. Kemudian ini heli, kemudian ini ada foto lagi, ini ada lagi. Bebas ya nanti Bastian mau menampilkan apa. Ini foto wisuda, kemudian ini gelap minimalis. Gitu Bastian. Ya. Dan Oke. semua tombol ini belum berfungsi karena kita belum membuatkan metodenya. Nah, sekarang saat saya ingin membuatkan metode untuk apa namanya? Metode membuatnya hitam putih gambarnya, ya tinggal tambahin metode di kelasnya Bastian ya. Tambahin do BW atau hitam putih. Gitu ya. Oke, caranya Oke. pilih dulu gambarnya, convert ke L. L itu soalnya BW. Kemudian save image-nya, kemudian rise kan ininya apa page-nya jalurnya gabung ya, kemudian show image-nya. Dan fungsi ini terakhir kita harus hubungkan dengan yang ada di sini. Button bw.click.connect sehingga dia berfungsi. Nah, sekarang Kakak coba lagi. Let's say gambar yang tadi ya. Nah, ini dia Bastian. Ini kalau Kakak klik ini sekarang dia akan hitam putih. Nah, gitu. Ya. Jadi sekarang udah berfungsi. Yang ini belum berfungsi nih karena kita belum membuat fungsinya. Oke, Oke kak. Bastian? Ya oke. Ya. Ini BW dia akan begini. Nah, hitam putih. Ada pertanyaan Bastian? Eh, ya udah. Aku mau coba langsung aja. Oke, kakak jangan kirim filenya ya, di foto aja ya, Oke. boleh? Mulai Ya, dari foto mana aja. motonya? Ah, lanjutin yang kemarin doang sih sebenarnya, dari sini aja motonya, Bas.
Nah, Oke. dari kelas sampai akhir. Nah, Ini pelajaran kedua atau pelajaran keempat? kedua, oh ini lesson ini, Bas. Wait, ini lesson 3, modul 4 lesson 3. Oh, Ketemu nggak? Ini nih. oh dulu 4 lesson 3. Iya. Nah, besok itu sebenarnya Bastian hanya menambahkan fungsi sih. Ya, Bastian hanya menambahkan fungsinya. Jadi kalau mau sekarang juga bisa sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Karena dikit aja soalnya. Ini nih, Bas. Mana ini? Ini nih, dia ada di lesson 2 ini tapi. Dia ada di lesson 2 ini. Nah, ini tugas pertama kan kemarin udah. Sekarang tugas kedua. Program widget dan menampilkan ukuran gambar. Ini yang sekarang kita kerjakan. Ini juga perhatiin jauh gambar program udah. Nah, besok ini. Oh, ini juga udah ya. Tugas 5 metode pemrosesan gambar. Nah, ini besok ini. Tugas 5 ini besok ya. Ini tugas 2 Oke. sampai 4 udah selesai sekarang. Udah dipoto? Mana? Eh, Eh, bentar. fotonya mana? Ini nih, yang ini. Atau kakak kirimin mungkin ya, supaya lebih jelas. Ya, aku aja foto. Enggak, kakak screenshot. Oh, ya. Ini Bastian. Dari chat Zoom ya. Kemudian terakhir, itu Bas, ada di chat Zoom. Kakak boleh ke belakang bentar, Bas. Oke. Bastian share screen ya, tapi. Oke, Kak.
Aman, Bas. Kabar. Ada niatan ikut lomba, Bas? Enggak sih. Kenapa? Kakak pikir, kakak pikir Bastian cocok kok ikut. Tapi aku ada banyak tugas gitu. Repot. Nah, aplikasi Zoom. Gimana, udah? Eh, Kenapa? Eh, salah. Gimana, Bas? Share screen, Bas, coba. Kenapa? Ayo, Bas. Sorry ya, Bas, kakak lagi nelpon tadi. Ini, coba lagi nge-record. Ini tampilan. Umbe, dah. Ah, ini kenapa, Kak? Kak, ini kenapa? itu, sorry kakak mute. Itu baris dari 46 itu, 46 ke bawah itu di luar fungsi, Bas. 46 ke bawah, 46. Baris ke 46. Nah, itu di luar fungsi ya, jangan ada di dalam fungsi. Nah, kemudian fungsi ke 39 tuh di luar kelas, bukan di dalam kelas. Apa, mah? Fungsi ke 39 itu di luar kelas. Nah, gitu. Isinya juga di luar kelas ya, bukan.
Nah, gitu. Oke. Kemudian udah. Nah, Nah, kelasnya sekarang kurang tanda kurung, Bas. Kelasnya kurang tanda kurung. kemana? Nah, di akhir. Nah, ja- jangan di, nah itu. Oke, sekarang coba run. Tara, lo belum bisa line 7. Apa line 7 Lo, tuh, Bas? Coba ke atas, BTN, Bastian. Line ketujuh katanya. Oh, itu jangan di jangan di situ ya. Itu jangan di situ, Bas. Itu di akhir udah ditulis itu. iya, belum buka. Tapi fungsi sebelumnya fungsi yang kemarin mana? Oh, belum di ini sama Mas. Ini kakak kirimin ya, nggak apa-apa. Ini kelasnya udah jadi, tapi kemarin kita kan belajar ini, membuat widgetnya ya. Ini Bas. Oh, oh, kayak Oh, aku enggak. lupa deh. Dari WhatsApp aja ya. Ya udah langsung aja. File aja bentuk file. Enggak, ini nih, tinggal di copy kok. Itu tinggal di copy di atas kelasnya ya. Paste di atas kelasnya. Itu dari baris ketujuh ke atas tuh hapus saja. Gimana nih mana? Gimana? Itu baris ketujuh ke atas hapus saja, Bas. Nah, paste di situ. Nah, udah ya. Oh, apa yang merah itu? Button dir kenapa merah? Coba ke atas, Bastian. Enggak, Ah, aku tadi. coba di run sekarang. Tara, Nah, udah. coba kakak nggak lihat, kakak nggak lihat. Tampilin. Nah, Oke, tampilin fotonya sekarang, Bas. Loh, mana? Oh ya, oke. Fotonya nggak ada foto kan? Masa nggak ada foto? oh, Roblox. Oh, Bastian main Roblox juga. nah, tapi jarang. Emang Roblox seru ya? Biasa, Loh, kok kok pilih enggak pilih ininya, Bas. Apa namanya? Foldernya folder yang ya? dipilih. Iya. Awas hati-hati ada gambar. Ah, itu kalau gitu nggak ada isinya berarti. Masa nggak ada satupun nih? Waduh, Tahu. foto Bastian. Video. Walah, Ada picture. Harusnya ada screenshot, tapi aku nggak tahu kenapa nggak ada di sini. Mungkin karena tipe filenya beda kali. enggak mungkin beda dong. Kakak, kakak pun enggak kok. Well, banyak loh. Coba lihat. Coba, oh iya ya, ini kan semuanya. Coba Bastian. Loh, kok aneh sih? Nah, aku nggak ada apa-apa. Coba kakak kirimin gambarnya ya. Nah, itu Bas, Gimana? di WA, di WA. WA aku belum kekirim. Oh, udah deh. Udah. Aku save as ya. Ya, save as. Terus aku taruh di
Pictures. Enggak ada. Lah, kok nggak kebaca sih? Coba cek juga nggak ada notes. Ini apa, Bas? MacBook, Enggak, ini PC. Windows kan? Hmm. Windows kan biasa kan? Loh, kok nggak ada sih? Kenapa ini, Bastian? Hah? Eh, Mungkin karena kenapa ini kali kira-kira, Bastian? PC kayak PC aku kayak nge-save-nya tuh file yang tipenya beda kali. Coba, coba pilih salah satu gambar, Bas. Klik properties. Kakak mau lihat? Bukan, bukan di. Properties eh, Pilih salah satu gambar di PC ini. satu gambar. Aku buka berarti file. Iya, buka gambarnya salah satu. Di file Explorer. Bebas, bebas, gambar manapun. Iya deh. Terus aku apain? Di properties, coba lihat. Nah, ini PNG. Loh, kok aneh sih? Waduh, masalah baru nih. Ada yang harus saya pelajari nih. Menarik sekali nih. Hmm, Coba kakak cari tahu. Ini PR kakak ya, Bastian ya? Oke. Berarti sampai sekarang aja kan? Ah? Iya, sampai sekarang aja. Oke. Oke, cukup ya? Ya udah Kak. Ada Makasih. pertanyaan? Palingan nih sih palingan. Oke, sama-sama. Yang ini Apa-apa? aja. Palingan ini aja. Palingan next meeting aja nanti. Oke, Ya udah. Makasih Kak. sama-sama. Oh See ya Kak. you. Aku kirim Iya, aja coding ke kakak biar kan ntar tahu apa yang salah gitu. oke, oke. Nah, Enggak. oke. Iya, oke, oke. Soalnya atau aku ada yang salah ketik gitu. Ya udah, makasih Kak. Iya, ya, oke. Bye-bye.